Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa Ahmad Firdaus dengan NIM 12640502061. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku konsumen dengan judul Memahami Strategi Pemasaran dan Konsumerisme, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Sosial. Dalam materi kali ini ada 10 poin. Yang pertama yaitu strategi pemasaran dan konsumerisme. Yang kedua fungsi strategi pemasaran. Yang ketiga tujuan strategi pemasaran. Yang keempat definisi konsumerisme. Yang kelima dampak positif dan negatif konsumerisme. Yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Yang ketujuh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedelapan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kesembilan yaitu bentuk implementasi Corporate Social Responsibility atau biasa disebut CSR. Pertama yaitu strategi pemasaran dan konsumerisme. Di sini definisi dari strategi pemasaran yaitu upaya yang terencana dan terukur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk perusahaan. Dalam definisi sendiri yaitu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran sendiri memiliki peran penting dan beragam bagi sebuah perusahaan. Strategi pemasaran membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis mereka dan juga memahami lingkungan pasar, perilaku konsumen, dan kebutuhan pelanggan. Dan juga perusahaan dapat mengembangkan proposisi nilai yang unik untuk menargetkan segmen pasar yang tepat dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mengatasi persaingan. Fungsi dari pemasaran itu sendiri ada 4 poin, yaitu yang pertama meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan, koordinasi pemasaran yang lebih efektif, merumuskan tujuan perusahaan, dan yang terakhir yaitu pengawasan kegiatan pemasaran. Poin yang ketiga yaitu tujuan strategi pemasaran. Di sini tujuan strategi pemasaran yaitu dibagi lagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu segmentasi, yang kedua market positioning, yang ketiga market entry strategi, yang keempat strategi marketing mix, dan yang terakhir yaitu yang kelima timing strategi. Segmentasi itu sendiri merupakan setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu market positioning. Market positioning sendiri yaitu tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar, dan itulah mengapa alasannya perusahaan harus mempunyai pola spesifik untuk mendapatkan posisi yang kuat dalam pasar, untuk memilih pasar yang paling menguntungkan. Yang ketiga yaitu market entry strategi. Market entry strategi sendiri ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Yang keempat yaitu strategi marketing mix. Strategi marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Yang terakhir yaitu yang kelima timing strategi. Timing strategi sendiri ini adalah pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran dan juga sangat penting dan sangat harus diperhatikan oleh perusahaan karena ini bisa melakukan berbagai persiapan yang baik untuk bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk. Poin yang keempat yaitu definisi konsumerisme. Definisi konsumerisme sendiri adalah aliran atau paham yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan sebuah kegiatan konsumen atau membeli atau memakai barang-barang secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya. Sebagai mana akibatnya mereka kemudian akan membelanjakan uangnya dengan membabi buta dan tidak rasional untuk sekedar mendapatkan barang-barang yang menurut mereka dapat menjadikan simbol keistimewaan atau bisa dikatakan dengan menambah value lah.
konsumerisme sendiri juga bisa dianggap oleh orang-orang sebagai ajang untuk berpamer atau menyombongkan diri. Poin yang kelima yaitu dampak positif dan negatif dari konsumerisme. Dampak positif dari konsumerisme ada 3 poin. Yang pertama yaitu termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya agar bisa membeli barang atau jasa yang berlebih banyak dan lebih baik kualitasnya. Poin yang kedua yaitu menciptakan pasar bagi produsen sehingga produsen bisa memproduksi dengan jumlah yang lebih banyak. Poin yang ketiga yaitu produsen meningkatkan produksinya dan bisa menambah lapangan pekerjaan. Dampak negatif dari konsumerisme sendiri yaitu ada 3 poin juga. Yang pertama yaitu dengan adanya kecemburuan sosial akibat pola hidup yang boros, adanya seseorang yang membeli barang atau jasa tanpa memikirkan harga dan guna yang menimbulkan rasa iri bagi mereka yang tidak mampu mengikuti pola hidup seperti ini. Ajang gengsi lah, kasarannya itu ajang gengsi. Yang kedua yaitu hilangnya rasa kemanusiaan, seseorang akan malas membantu orang lain yang membutuhkan. Bisa dikatakan dengan egoisme. Yang ketiga yaitu mengakar sifat kikir, sombong, dan riya. Poin yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ada 4 poin. Yang pertama yaitu hadirnya iklan merupakan pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan pada khalayak melalui media massa. Yang kedua, konformitas terjadi disebabkan karena keinginan yang kuat pada individu untuk tampil menarik. Yang ketiga yaitu gaya hidup merupakan salah satu faktor utama yang dapat memunculkan perilaku konsumtif. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kartu kredit digunakan oleh pengguna tanpa takut tidak mempunyai uang untuk berbelanja. Poin yang ketujuh yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sini Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia merupakan undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di sini ada beberapa poin penting dari undang-undang ini, meliputi yang pertama yaitu hak konsumen, yang kedua kewajiban pelaku usaha, dan yang ketiga yaitu sanksi. Baik, selanjutnya yaitu poin yang ke-8. Poin yang ke-8 yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Pengertian dari CSR sendiri adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang tepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan sendiri adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang etis, transparan, dan ramah lingkungan. Manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu social license to operator atau izin sosial untuk beroperasi. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses menuju market. Yang kelima, melebarkan akses sumber daya. Yang keenam, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang ketujuh, mereduksi biaya. Dan yang terakhir yaitu peluang untuk mendapatkan penghargaan. Baik, poin yang terakhir yaitu bentuk implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu konsumen, karyawan, komunitas dan lingkungan, dan yang terakhir yaitu kesehatan dan keamanan. Bentuk implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR di Indonesia sendiri, keberadaannya memperoleh respon yang positif dari pemerintah. Respon pemerintah ini terlihat dengan terbitnya kebijakan pemerintah melalui keputusan Menteri BUMN nomor 236/MPU/2003 yang mengharuskan seluruh
BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk memperdayakan masyarakat yang dikenal dengan program kemitraan dan bina lingkungan buka kurung PKBL tutup kurung yang implementasinya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri BUMN nomor 433/MPU/2033 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari keputusan Menteri BUMN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.